Dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan. Antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan. Setelah bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO 2 tahun lalu, kini bahasa Indonesia kembali mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia digunakan secara resmi sebagai bahasa kerja dalam sidang umum UNESCO. Momen bersejarah ini terjadi saat Mendikdasmen menyampaikan pernyataan nasional di forum internasional tersebut. Keberhasilan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia semakin mendunia dan diakui dunia. Sementara itu, sebagian netizen Malaysia justru dibuat panas. Sebab upaya mereka mempopulerkan bahasa Melayu justru gagal, bahkan minat terhadap bahasanya sendiri di dalam negeri terus menurun. Tak perlu lama bahasa Indonesia juga berpengaruh di Malaysia. Now invite His Excellency Mr. Abdul Muti, Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Saya akan mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkan, sains dan digital yang semakin melebar. Dalam konteks ini, peran dan mandat UNESCO menjadi esensial sebagai penuntun moral dan sumber pengetahuan global yang meneguhkan nilai kemanusiaan dan perdamaian. Untuk tujuan inilah, UNESCO harus menjadi kompas etika bagi peradaban dunia. Sejalan dengan prinsip tersebut, Indonesia memandang perlu adanya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental di zona konflik, khususnya di Gaza, di mana hampir seluruh elemen peradaban dihancurkan dengan sengaja dan terancam hilang. Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak. Ini adalah pertaruhan martabat kemanusiaan yang harus kita menangkan. Yang mulia hadirin yang saya hormati, Indonesia percaya bahwa solusi atas tantangan global tidak semata-mata terletak pada kekuasaan atau ekonomi, tetapi pada manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang membebaskan. Nilai-nilai mendasar inilah yang membawa kami pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil. Yang mulia hadirin yang saya hormati, Indonesia berdiri bersama seluruh negara anggota untuk memperkuat UNESCO sebagai ruang kolaborasi global yang berlandaskan saling percaya, saling belajar, dan saling menghormati. Mari kita pastikan bahwa pendidikan menerangi, sains memberdayakan, kebudayaan menyatukan, dan informasi memerdekakan umat manusia. Samarkan menjadi pengingat bagi kita bahwa peradaban tumbuh ketika manusia saling berbagi pengetahuan dan menghormati perbedaan. Saya akhiri dengan pantun dari Jakarta ke Samarkan, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya
Kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Tahu ke kalau bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa rasmi UNESCO? Semua orang tahulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa yang ke-10 bahasa rasmi UNESCO. Tapi bahasa yang lain-lain tu, bahasa Arab, bahasa Sepanyol, bahasa Rusia, bahasa Inggeris jauh lebih tinggi daripada bahasa kamu. Tapi mereka tidaklah berbangga seperti kamu berbangga. Tapi apa yang lebih merisaukan, 1.3 juta rakyat di Nusantara Tengah Indonesia tidak boleh berbahasa Indonesia. Kita bertemu kembali setelah 60 tahun Malaysia dibentuk. Hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Ini dapat dilihat kerana generasi hari ini masih gagal menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya hidup kaum lain. Balai Buntang berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor. Antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan, tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang peruntukan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu, namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Contohnya program-program yang sering kadang-kadang diadakan di Parlimen sendiri oleh beberapa pihak, kertas-kertas yang dimentang tidak disediakan dalam bahasa Melayu. Malahan saya tak benar. Malahan membentang yang membentangkan paper berucap sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, sedangkan mereka rakyat Malaysia amat malang sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara tetapi tidak mampu membentangkan dalam bahasa Melayu. Justru dalam apa sahaja program yang resmi atau formal, wajibkan menggunakan bahasa Melayu dalam semua sesi majlis, mesyuarat di peringkat jabatan kerajaan maupun GLC ataupun syarikat-syarikat swasta juga diwajibkan sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu, termasuk semua dokumen-dokumen mesyuarat disediakan dalam bahasa Melayu. Sama juga urusan-urusan di mana-mana bank, bahasa Inggeris lebih diutamakan. Perjanjian antara pelanggan dengan pihak bank masih lagi dalam bahasa Inggeris. Surat-surat peringatan kepada peminjam bank masih ada yang menggunakan bahasa Inggeris. Ini seolah-olah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dihormati oleh institusi keuangan dan lain-lain. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya, bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Keberhasilan bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan baru bagi Indonesia, membuktikan bahwa budaya dan bahasa tak hanya bertahan, tapi juga berjaya di kancah dunia internasional.